Tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel olehnya. Tetapi tokoh golongan muda yakni Sultan Syahrir, Wikana, Darwis, dan Syairul Saleh mendengar kabar ini melalui radio BBC yang pada saat itu dilarang oleh pemerintah Jepang. We interrupt this program to bring you a special news bulletin. The Japanese have attacked Pearl Harbor, Hawaii by air. President Roosevelt has just announced. The attack also is made on all naval and military activities on the principal island of Oahu. Kalian dengar itu, radio BBC London. Jepang menyerang kepada sekutu. Berarti Indonesia dalam kekosongan. Kalau begitu, kita harus segera mendesak untuk golongan tua, terutama Bung Karno, untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tetapi jangan sampai proklamasi Indonesia diproklamirkan oleh PPKI. Kenapa kau berpendapat seperti itu? Karena PPKI adalah bentuk badan Jepang. Kita tidak boleh ada campur tangan Jepang dalam proklamasi Indonesia. Maka dari itu kita harus sepakat menolak segala bentuk kemerdekaan dari Jepang, karena kita akan menyusun kemerdekaan kita sendiri. Bung Syahrir benar. Kemerdekaan adalah hak dan persoalan rakyat yang harus segera diproklamasikan. Kalau begitu, maka kita harus meminta Soekarno dan Bung Hatta untuk segera memutuskan hubungan dengan Jepang. Tepat sekali kalau begitu, Bung Wikana dan Herul, kalian harus pergi ke kediaman Soekarno untuk memberitahukan kabar ini. Saya dan lainnya akan memerintahkan pemuda lainnya untuk merebut kekuasaan Jepang. Silahkan masuk. Kita tidak bisa membicarakannya dalam rapat PPKI. Karena PPKI adalah badan yang dibentuk oleh Jepang. Dan kemerdekaan Indonesia haruslah berasal dari usaha rakyat Indonesia, bukan dari pemberian bangsa lain. Bukan begitu. Kita memang seharusnya membicarakannya dalam rapat PPKI. Karena PPKI adalah badan yang bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Apakah kita harus menunggu janji Jepang untuk memerdekakan bangsa ini? Kita bisa, Bung. Kita harus bisa bangkit dan memproklamasikan kemerdekaan ini. Mengapa harus menunggu janji manis itu? Sedangkan Jepang telah kalah dalam perang sucinya. Kekuatan segelintir ini tidak akan mampu mengalahkan armada milik Jepang. Coba kau perlihatkan padaku mana bukti kekuatan yang diperhitungkan itu. Apa tindakanmu untuk menyelamatkan wanita dan anak-anak ketika terjadi pertumpahan darah? Bagaimana cara kita nanti untuk mempertahankan kemerdekaan? Coba bayangkan, bagaimana kita tegak di atas kekuatan sendiri. Semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan, semakin cepat pula kita mengakhiri penderitaan rakyat yang ditunggu-tunggu selama ini. Inilah yang ditunggu-tunggu bangsa kita, Bung. Baiklah, berikan kami waktu untuk berunding sebentar. Kalau begitu, kami mohon undur diri. Gimana ini, Bung? Para pemuda sudah menuntut untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita butuh waktu untuk mempersiapkan semuanya dengan matang agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Saya setuju. Menurut saya, yang terpenting sekarang adalah menghadapi sekutu yang ingin menguasai negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan sebaiknya dibicarakan pada sidang PPKI 18 Agustus mendatang. Lalu bagaimana dengan pendapat para pemuda? Apakah kita abaikan saja? Iya, lagi pula mereka masih muda. Pemikiran mereka masih terlalu pendek. Kita harus melihat ke depan dan mempersiapkan semuanya dengan matang. Jika tidak, bagaimana jika nanti semuanya berantakan? Baiklah, Bung, kita semua sudah setuju.
Nampaknya golongan tua tak akan menyetujui. Meskipun sudah didesak seperti tadi, kita harus mencari jalan keluar dari semua ini. Benar sekali, ada saran? Gimana kalau kita mengasingkan Bung Karno dan Bung Hatta dari Jakarta dengan tujuan untuk menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang? Bagaimana? Tapi di mana kita akan mengasingkan mereka, Bung? Bagaimana jika Rengas Dengklok, suatu kota di Kawedanan di Karawang? Tempat ini merupakan markas peta di bawah Cundanco Sudeno dan letaknya di bawah komando peta Purwakarta yang mempunyai hubungan erat dengan Daidan peta di Jakarta. Rasa tempatnya itu bagus. Bagaimana, Bung? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa kalian datang sepagi ini? Kami bermaksud membawa Anda dan Insinyur Soekarno menuju pengasingan. Tunggu dulu, saya akan mengizinkan tetapi jika saya dengan Guntur ikut dengan kalian. Baiklah kalau begitu. Kami tunggu kalian bersiap-siap. Apakah saudara mengetahui keberadaan Insinyur Soekarno dan Bung Hatta? Maaf, saya tidak tahu. Cepat katakan di mana mereka. Aku akan menjamin keselamatan mereka setelah kembali ke Jakarta. Dan aku akan pastikan bahwa pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia akan diumumkan pada tanggal 17 Agustus 1945 selambat-lambatnya pukul 12. Baiklah, saya akan tunjukkan tempatnya di Rengas Dengklok. Bagaimana cara kita membicarakan naskah proklamasi untuk mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia? Kita butuh tempat untuk membahasnya, Bung. Tapi hari sudah malam dan pihak Jepang tak mungkin mengizinkan kita untuk melakukan aktivitas lagi. Apalagi jika mereka tahu kalau kita ingin membahas tentang proklamasi. Saya punya ide. Kita akan meminjam rumah perwira Jepang Laksamana Maeda. Baiklah, bagaimana, Bung? Baik, saya setuju. Silakan masuk. Tunggu dulu. Bagaimana mungkin kita merumuskan suatu teks proklamasi di rumah seorang laksamana Jepang? Tenanglah, silakan masuk. Saya menjamin keselamatan Anda selama berada di rumah saya. Baiklah, di ruangan mana kita akan merumuskannya? Silakan Anda berdiskusi di ruang makan. Saya akan pergi beristirahat dulu. Terima kasih, Pak Perwira. Untuk mempersingkat waktu, saya sudah memiliki konsep naskah proklamasi. Bersediakah Anda membacakannya? Baik, dengan senang hati. Ya, sudah selesai. Apakah Anda semua setuju? Setuju. Lalu siapa yang akan menandatangani naskah ini? Bagaimana kalau naskah ini ditandatangani oleh semua yang hadir? Saya rasa jangan terlalu banyak. Menurut saya, Bung Karno dan Bung Hatta saja yang menandatanganinya atas nama bangsa Indonesia ini. Setuju. Sayuti, tolong kau ketikkan naskah ini. Siap, Bung. Kapan kita akan melaksanakan proklamasi? Menurut saya, tanggal 17 adalah tanggal baik. Bagaimana kalau hari ini, Jumat Legi, tanggal 17 Agustus? Setuju, Bung. Lebih cepat lebih baik. Pukul berapa kita akan melaksanakannya? Pukul 10 tepat bagaimana? Setuju. Baik, Bung, tapi di mana kita akan melaksanakannya? Di rumah Bung Karno. Setuju.
Kini naskahnya Bung, silahkan ditandatangani. Baiklah. Dia tolong perbanyak naskah ini dan disebarkan ke seluruh Indonesia. Siap, Bu. Hari sudah semakin siang, kenapa teks proklamasi tidak segera dilaksanakan? Saya tidak akan membacakan teks proklamasi sebelum Bung Hatta datang. Lalu Pak, bagaimana dengan orang-orang di luar sana yang menunggu pembacaan teks proklamasi? Saya akan membacakan teks proklamasi saat Bung Hatta datang. Bung Hatta datang, Bung Hatta datang, Bung Hatta datang. Maaf Bung, saya telah membuat kalian semua menunggu. Tak apa Bung, kau datang 5 menit sebelum acara dimulai. Baiklah, mari kita mulai proklamasinya. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara untuk hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa sangat penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan tanah air kita dalam tangan kita sendiri. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Merdeka!